dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Kawalise yang mengalami hipotermia. Satu lagi korban gempa meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dua simpatisan kelompok radikal Poso menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Bawa tadi yang perempuan. Seorang pendaki Gunung Kawalise yang mengalami hipotermia berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Senin pagi. Pendaki bernama Ica asal Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ini ditemukan dalam kondisi selamat. Korban langsung mendapatkan penanganan awal sebelum dievakuasi menuju posko SAR gabungan dan tiba sekitar pukul 10 malam. Sesampai di posko, korban kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk mendapatkan penanganan medis. Musibah yang menimpa remaja berusia 17 tahun ini terjadi pada Minggu 17 Agustus 2025. Saat itu, korban bersama rekannya melakukan pendakian di Gunung Kawalise, Kabupaten Sigi. Saat perjalanan turun gunung, Ica mengalami hipotermia. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada petugas SAR Palu dan langsung bergerak menuju lokasi. Namun proses evakuasi korban sempat terhambat karena faktor cuaca dan kondisi alam yang cukup ekstrim. Tim SAR gabungan terpaksa menunggu hingga cuaca membaik untuk melanjutkan proses evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ica, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun dalam kondisi selamat. Selanjutnya korban dievakuasi ke posko. Kemudian pada pukul 21.48 korban tiba di posko gabungan dan dievakuasi menggunakan ambulans Rumah Sakit Bayangkara ke Rumah Sakit Bayangkara. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai. Masyarakat diimbau berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam melakukan pendakian di Gunung Kawalise. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi 5,8 magnitudo di Kabupaten Poso bertambah menjadi 2 orang. Korban terbaru diketahui bernama Ernius Bambe, warga Desa Masani, yang mengembuskan napas terakhir di RSUD Poso setelah 2 hari melewati masa kritis. Jenazah Ernius Bambe langsung dipulangkan ke rumah duka di Desa Masani untuk dimakamkan bersama istrinya Katrin Kande yang terlebih dulu meninggal sehari sebelumnya. Keduanya tertimpa reruntuhan gereja Elim saat gempa terjadi. Korban meninggal sudah 2 orang di Kecamatan Poso Pesi, Desa Masani, dan kedua yang pertama adalah Katrin Mamdekat yang kemarin dulu meninggal itu, dan hari ini persiapan pemakamannya sekitar jam 2. Tepatnya tadi malam jam 1 dini hari suami dari almarhumah juga telah meninggal dunia dan sekarang sudah berada di rumah duka di Desa Masani. Hingga saat ini data resmi mencatat 2 korban meninggal dunia serta belasan lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Poso. Di antara korban luka, seorang pasien berinisial MA 24 tahun harus dirujuk ke RSUD Undata Palu. MA tiba di IGD RSUD Undata pada Selasa dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah setelah mengalami penurunan kesadaran dan membutuhkan penanganan dokter bedah saraf. Terjadi penurunan kesadaran. Ini kita lakukan. Dokter yang menangani ini adalah dokter bedah saraf. Dia sudah minta tadi dilakukan CT scan kepala dan sudah ada hasilnya, sehingga
dokter memutuskan akan melakukan operasi sitoh. Yang jadi bukan elektif ya, jadi sitoh. Ya, tinggal menunggu kelengkapan konsul-konsul yang lain ya untuk persiapan operasinya. Sementara itu, BPBD Poso bersama tim medis masih melakukan evakuasi dan penanganan darurat di Desa Masani dan sekitarnya. Warga diimbau tetap waspada mengingat masih ada potensi gempa susulan. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Minggu pagi tidak hanya merobohkan rumah warga dan rumah ibadah. Sejumlah sarana pendidikan di Kecamatan Poso Pesisir Selatan juga terdampak dan mengalami kerusakan, termasuk gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Tangkura. Belasan personel Brimob dan Polres Poso mengevakuasi mobiler SD Negeri 1 Tangkura. Gedung sekolah tersebut sementara waktu tidak bisa digunakan karena mengalami rusak parah. Peralatan sekolah tersebut dipindahkan ke tribun kantor Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Tribun kantor kecamatan nantinya akan difungsikan sementara sebagai ruang belajar siswa SD Negeri 1 Tangkura. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Dengan adanya evakuasi dan penataan mobiler ini, diharapkan siswa-siswi SDN 1 Tangkura dapat segera kembali mengikuti aktivitas belajar mengajar dalam kondisi yang lebih aman. Mengevakuasi dan memindahkan peralatan-peralatan sekolah yang kiranya sekolah tersebut sudah tidak bisa dipergunakan karena sebagian dari bangunannya sudah retak dan tidak layak untuk dipergunakan kembali dan dipindahkan ke Balai Pertemuan Desa Tangkura, sehingga nanti proses belajar mengajar akan dialihkan ke tempat pertemuan tersebut. Sementara itu, Kepala SDN 1 Tangkura memberikan apresiasi atas langkah personel gabungan Polres Poso dan Satgas Madagoraya yang membantu mengevakuasi mobiler sekolah. Sekolah kami mengalami dampak yang cukup besar, yaitu kerusakan hampir semua ruang kelas bersama ruang dewan guru, satu ruang kepala sekolah dan satu ruang serbaguna, sehingga proses belajar mengajar di SDN 1 Tangkura itu tidak bisa dilaksanakan untuk selanjutnya. Minggu pagi, gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Gempa mengakibatkan lebih 30 warga terluka dan 1 orang meninggal dunia. Puluhan rumah warga, rumah ibadah, dan sarana umum juga rusak parah akibat terdampak gempa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.